Maka kembali lagi bersama kami di Legia Finansial. Kali ini kita akan membahas tentang Fuji Finance Indonesia atau saham Fuji ya. Ini kita lihat di sini, ini laporan tahunan yang 2024 sudah keluar. Ini ada disebutkan juga untuk direkturnya. Nah, ini dia sebutkan cuma satu ya, yaitu Anita Marta. Untuk alamat kantor mereka ada di Jakarta ya, Menara Sudirman lantai 7B, Jalan Jenderal Sudirman KAF 60. Nah, di Jakarta ya. Kita lihat di sini untuk laporan keuangannya itu nilainya itu gimana ya. Ini kita skip, ini biasa pembukaan aja. Nilainya itu dia satuan penuh. Ya, nilainya satuan penuh tapi bentuknya itu dia rupiah. Kas dan setara kas kita lihat 122 miliaran, sekarang menjadi 82 miliaran. Nah, ini berkurang sekitar 40 miliaran, tapi masih oke-oke aja. Kita lihat dulu. Aset tetapnya dia berkurang juga, semua rata-rata berkurang. Ini total asetnya. Ini kita lihat total asetnya dari 164 miliaran, sekarang menjadi 176 miliaran. Nah, dia meningkat sekitar kurang lebih 12 miliaran ya. Tapi kalau kita lihat di sini, ini perusahaannya ini kan perusahaan investasi. Jadi ini persediaan memang gak ada ya. Nah, ini kita lihat memang gak ada persediaan. Biasa kadang ada perusahaan yang taruh persediaan juga seperti barang-barang kantor dan yang gitu. Tapi kalau kita lihat di sini ini kayak nggak gitu perlu ya. Total hutang kita lihat dari 3,3 miliaran sekarang menjadi 3,9 miliaran. Artinya meningkat sekitar 600-an jutaan saja. Nah, ini 600-an jutaan saja. Sedangkan total ekuitasinya menurun juga ternyata 161 miliaran. Ini meningkat ya. Ya, ini meningkat 161 miliaran sekarang jadi 172 miliaran. Artinya dia meningkat sekitar 11 miliaran ya. Sekitar 10 miliaran, 11 miliaran gitu. Ini kalau kita di sini ini berarti cukup bagus ya. Ini cukup bagus karena perbandingan antara hutang dengan ekuitasinya ini masih oke ya. Pendapatan bahkan meningkat cukup drastis dari 6 miliaran, 6,7 miliaran sekarang menjadi 13 miliaran. Yang bunga dia memang sedikit tapi masih bisa ditutupi oleh pendapatannya. Labanya dari 3,8 miliaran menjadi 11 miliaran. Kalau menurut kami dari total aset ratusan miliaran, kalau dia pendapatannya dan labanya itu masih kan 11 miliaran, itu masih oke ya. Bahkan ini sekarang sudah meningkat cukup drastis. Walaupun ini perusahaan investasi, ini komisaris dan lain gitu. Ini kalau kita di sini Anita Marta dia menurun ya. Kemarin direktur utama, sekarang udah jadi direktur. Tapi kemarin mereka ada hire yang namanya Stephen Apartfit. Tapi kemudian malah malah mengundurkan diri pula. Dari tanggal 4 Juni dia masuk, 6 Desember sudah mengundurkan diri. Memang sebenarnya tidak bisa dipungkiri, kami seringkali menemukan bahwa kalau kita hire orang dari luar ataupun beberapa orang asing gitu ya, itu kebanyakan mereka kalau kita hire jadi direktur utama ataupun komisaris, direktur, manajer gitu, mereka seringkali kerja hanya beberapa bulan atau beberapa tahun saja. Nah, dia tidak seloyak seperti orang Indonesia kalau menurut kami ya. Kalau menurut kami, tapi nggak tahu juga, ada juga yang loyal, ada juga yang kurang. Itu tergantung pribadi masing-masing sih. Ini kas di bank kita lihat dari 60 miliaran jadi 5 miliaran dan lain gitu. Mereka sekarang untuk yang kas itu mereka sudah ada taruh di deposito. Nah, dari gada sekarang dia 65 miliaran. Kita lihat yang US dollar sekitar 3,8% ya untuk bunganya itu ya. Ini aset tetapnya bisa lihat di sini. Dan ini mereka katakan untuk pendapat mereka itu paling dari pembiayaannya. Tapi sekarang kita nggak tahu mereka pembiayaan di bidang apa aja ya. Ini tingkat kenaikan gaji bahkan 5% saja. Saya menurut kami tingkat kenaikan gaji kalau 5% tergolong kecil sih. Kecuali kalau dia udah top manajemen ya, top management. Ini modal saham kita lihat di sini. Ini 55, 20, 14, 10. Nah, 55, 20, 14,39.
Oh, ternyata ini Indo Value Capital Asset Management ini berkurang. Nah, ini bukannya PT Charmik pun berkurang juga ya. Nah, jadi ini yang bertambah ini ada Okansa Fujisosa. Nah, ini kita gak tahu ini sebenarnya dari mana nih Okansa Fujisosa. Tapi memang setelah ada Okansa Fujisosa ini memang pendapatannya meningkat ya. Semoga kedepannya masih menjadi lebih baik. Ini pendapatan pembiayaan, kalau kita lihat ini pendapatan pembiayaan investasi, pendapatan pembiayaan multiguna. Berarti investasi itu masih lebih tinggi. Nah, ini masih oke ya, ini cukup oke. Pendapatan bunganya ini memang agak sedikit menurun ya, baik dari giro dan lain gitu. Pendapatan lain-lain, nah ini mereka menangnya di sini juga. Jadi kita gak bisa katakan mereka pendapatan semua dari pembiayaan. Mereka dari keuntungan risiko sekitar 3,4 miliaran. Kemarin menjadi 1,5 miliaran, sekarang menjadi untung 3,4 miliaran. Kalau beban umumnya kami lihat mereka agak efisiensi ya, ini masih oke sih. Berarti perusahaannya memang berhati-hati dengan biaya, ini termasuk perusahaannya oke. Dan sebenarnya menurut kami kayak gini ya. Sebenarnya perusahaan investasi itu saat ini kemungkinan yang besar memang banyak yang sedang menurun kinerjanya, tapi yang ini dia meningkat ya. Ini berarti kayak outperform nih. Ini mereka kayaknya cukup hebat sih menurut kami. Tapi memang kita gak bisa katakan apa ya, mengapa? Karena laba 13 miliaran itu kalau di bursa efek di antara banyak perusahaan, ratusan perusahaan, itu termasuk laba yang cukup kecil. Nah, itu ada kenyataannya perlu kita terima. Tapi kalau misalnya kinerjanya bisa terus meningkat, tidak bisa dipungkiri bahwa kedepannya mungkin ini harga sahamnya bisa meningkat juga ya, kalau kinerjanya masih cukup bagus. Baiklah, itu saya kalian sekian dan terima kasih. Saya investasi.